Slice of Life, home of every soul. Dunia yang terlihat namun tak dapat tersentuh, menghubungkan namun tidak bersua, dekat namun terasa penuh kepalsuan. Individu yang berada dalam dunia maya jauh lebih merasa aman ketika mereka tidak menunjukkan identitas serta karakter asli mereka. Oleh karena itu, setelah narasumber bercerita terkait intensitasnya terhadap dunia maya, di segmen ini, narasumber akan diuji tentang istilah-istilah yang kerap digunakan dalam dunia maya. Hai, selamat datang kembali di Slice of Life. Hai. Oke, setelah tadi teman-teman bercerita tentang kehidupan dunia mayanya, jadi penasaran deh, selama kalian masuk ke dunia maya, kalian tuh pakai identitas asli atau palsu sih? Dan apa alasannya? Oh ya, tadi juga sempat di-mention ya sama Kak Argia di segmen sebelumnya, kalau Kak Argia nih pakai identitas palsu. Nah, kira-kira apa nih alasannya, Kak? Jadi tuh karena aku kan mainnya di aplikasi Twitter ya, atau sekarang disebut X itu. Jadi kebetulan teman-teman aku banyak yang emang nggak pakai nama asli, banyak yang pakai nama cyber atau bisa disebut nickname juga. Jadi ya aku jadi ya ngide, oh ya ikutan aja gitu. Keluarlah ada nama yang ya sekarang aku pakai di dunia maya gitu. Oke, jadi ikut-ikut gitu ya waktu itu pas mau mulai nih menggunakan media sosial gitu, karena melihat yang lain juga pakai nickname, kayaknya aku perlu juga deh pakai nickname aja gitu yang emang merepresentasikan diri aku juga gitu ya, Kak. Betul. Oke, kalau dari Kak Safa nih, kira-kira pakai identitas asli atau palsu dan apa alasannya? Oke, dari aku itu aku pakai identitas palsu karena yang sebelumnya aku juga bilang kalau misalkan aku itu di mainnya sering ketemu temennya tuh di line, jadi aku tuh ikut kayak sebuah namanya role player, dan di situ aku itu pakai muka face claimnya orang Indonesia, tapi untuk artis kayak Korea, Thailand juga bisa, atau enggak artis Western enggak bisa gitu, enggak harus di satu, kadang juga ada yang kayak anime juga ada gitu. Oke, jadi kayak ganti-ganti ya, tapi pakai identitasnya palsu gitu. Palsu juga. Oke. Nah, kemudian bagaimana hubungan pertemanan kalian di dunia maya? Apakah dengan menggunakan identitas palsu tadi ya, Kak? Itu ada dampak tersendiri selama kalian masuk ke dunia maya? Oke, mungkin dari Kak Safa dulu nih, kayaknya udah mau langsung jawab nih. Oke. Kalau dari aku itu mungkin karena kita pakai orang ya, jadi lebih pada interestnya tuh dari ketikan gitu. Bahkan kalau misalkan ya mungkin cewek-cewek tuh ngincernya kalau misalkan yang pakai face claim cowok tuh maunya yang kapital nggak di awal, kapital awal tuh nggak besar gitu. Karena kalau kapital awal besar, mereka tuh stigmanya bukan ya, apa ya, nah typing, mereka bukan typing ganteng lah gitu. Karena jadi mereka tuh interestnya lewat typing dan juga kayak kalau misalkan di kan ada juga lewat Instagram juga ya, roleplay kan bisa di platform mana aja, ada juga kalau bisa malu nih kayaknya, nggak apa-apa kan? Kalau misalkan lewat kadang kalau di Instagram kayak kita bisa buat feeds juga, kalau di Line juga bisa, di Line juga kita bisa ngepost gitu kan, terus kalau misalkan feedsnya kayak ganteng gitu juga bisa menarik gitu. Jadi kayak ya namanya juga nggak bisa muka asli, nggak mau lihat dari kayak insting aja gitu lah. Oke, bener juga sih ya, tapi ya. Kalau misalkan dari Kak Arga nih, gimana nih? Berhubung aku kan mainnya di Twitter dan itu tuh fan account ya, jadi sebenarnya nggak ngelihat yang akunnya harus gimana sih biasanya, tapi kalau menurut aku ya kita tuh kalau misalnya semakin aktif kita semakin banyak punya teman, semakin SKG semakin banyak punya teman, jadi kayak kita gimana nge-branding nama kita sendiri, entah ya pakai real name atau fake name atau pakai cyber dan lain-lain, yang penting kita ya branding diri kita gimana deh biar bisa dapet teman. Oke, keren banget sih. Nah, sekarang nih kita akan lanjut ke sesi apa ya kira-kira ya? Siapa tuh? Apa ya? Nah, sekarang kita akan lanjut ke sesi games. Yeay! Nah, games ini namanya Baktilah atau Tebak Istilah. Istilah-istilah ini nggak susah kok ya, karena sering muncul dan cukup juga sering digunakan dalam konteks tertentu. Nah, jadi kalian akan menggunakan spinner yang ada di belakang kalian itu untuk menentukan istilah apa saja yang harus kalian jawab. Nah, mungkin sebelum mulai boleh tolong spinnernya diletakkan di depan kalian dulu nih, biar lebih kelihatan.
Oke, nah jadi teknisnya nanti kalian akan mendapatkan kesempatan untuk memutar spinnya itu sebanyak 6 kali. Nah, untuk menjawab hasil spin yang nanti sudah didapatkan, itu kalian akan cepet-cepetan nih. Jadi nanti aku akan memberikan aba-aba ke kalian setelah misalkan nih ada dapat trainee. Nah, sebelum kalian jawab aku bakalan memberikan aba-aba 3, 2, 1 dan kalian cepet-cepetan dengan mengangkat tangan gitu ya. Baru setelah itu kalian bisa menjawab apa yang didapatkan dari putaran spin itu. Oke, ready? Ya, ready. Oke. Pertama mungkin dari Kak Arya dulu nih. Silakan untuk memutar spinnya. Ini langsung aja ya sininya. Iya, betul. Oke, 1, 2, 3. Oke. Itu kemana ya? Dapat apa itu? Oh, Riz. Dapat Riz. Nah, apa sih kira-kira Riz itu? Kira-kira udah ada yang tahu belum ya? 3, 2, 1. Oke, gimana tuh Kak Safa? Apa sih itu Riz? Menurut aku pribadi ya, kalau misalnya ngeliat di TikTok tuh kayak Riz tuh kayak muka kalau misalkan abis ngegombalin terus kayak muka sok gitu, kayak muka sok cakep atau tuh pakai ada lagunya juga gitu. Terus kayak mereka tuh menampilkan kalau misalkan pakai tuh keren gitu kalau misalnya udah berhasil gombalin orang, menurut aku ya gitu. Soalnya banyak juga di TikTok yang kadang yang suka itu juga orang-orang luar kayak western gitu, bener kan? Menurut aku ya. Oke. Nah, kalau misalkan Kak Argia nggak tahu nih. Kalau aku tahu tapi gimana ya? Kalau aku tuh nangkepnya kayak itu kan sering dibuat meme gitu ya. Kayak gimana ya? Kayak apa sih, kayak bisa dibilang kayak charm atau pesona yang agak aneh gitu dari orang itu, kayak bisa sering kayak dibilang kayak apa ya? Kayak konteks Riz gitu, jadi kayak apa ya, tergantung dari video atau meme-nya itu, jadi kayak aduh jelasnya susah sih tapi kayak gitu deh. Oke. Kayaknya udah ada jawaban yang benar nih. Tadi kan sempat emang mirip tapi ada yang lebih spesifik menjawabnya gitu. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih itu Riz? Nah, kalau Riz itu mungkin singkatnya itu karisma gitu. Riz karisma gitu. Nah, jadi yang memenangkan istilah pertama ini adalah Kak Argia. Oke, kita next ke putaran berikutnya. Silakan Kak Safa. Mundurin dikit apa ya? Sugoi deh tadi. Tadi ke Sugoi. Oke, mungkin bisa ulang aja nggak apa-apa. Oke, kayaknya spinnya ini stuck, pengennya di situ-situ aja kali ya, nggak apa-apa. Oke, jadi kita dapat kata trainee. Kira-kira udah ada yang tahu belum ya? Nah, kalau ini cepet-cepetan ya, berarti cuma satu yang boleh jawab aja gitu. Oke. 3, 2, 1. Kak Argia dulu nih kayaknya tadi. Oke, silakan Kak Argia, apa itu trainee? Kalau setahu aku, trainee itu konteksnya kalau K-pop ya Kak. Trainee itu sebenarnya tuh idol yang lagi masa pelatihan, jadi mereka tuh belum debut, jadi mereka masih yang apa ya, belum didebutin sama agensi mereka, jadi masih jadi trainee, masih kalau dalam pelatihan gitu. Oke, kira-kira betul atau tidak ya? Jadi, trainee itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan calon artis atau anggota grup K-pop yang sedang menjalani pelatihan. Nah, berarti untuk jawaban Kak Argia adalah benar. Yeay. Oke, nah selanjutnya nih, silakan untuk putaran selanjutnya. Oke, dapat tsundere. Nah, ada yang tahu nggak sih tsundere itu apa? Oke, 3, 2, 1. Oke, Kak Safa apa tuh? Oke, tsundere setahu aku itu nama istilah dari Jepang. Itu tuh kayak dia suka tapi nggak menunjukin. Jadi kalau dibilang kayak nggak termasuk berkepribadian ganda, cuman dia tuh sebenarnya suka tapi nggak menunjukin di depan orang suka, dan dia tuh malu-malu kucing gitu. Menurut aku tsundere. Oke, jadi sebenarnya benar apa enggak sih tsundere itu? Nah, jadi tsundere ini adalah tipe personalitas seseorang atau sebuah karakter ya, dimana mereka selalu menunjukkan kejudesan, sinis, dan bahkan kadang agak kasar ya, kayak ngebully gitu mungkin istilahnya.
Nah, tapi sebenarnya dia tuh orang yang baik hati atau penyayang gitu. Jadi jawabannya adalah benar. Yeay. Oke, tadi udah 3 kali putaran ya berarti ya. Kita dapat ada 3 kali putaran lagi nih. Nah, oke, silakan untuk Kak Argia. Apa ya? Aduh, apa tuh? Back burner relationship. Nah, ada yang tahu nggak sih kira-kira? 3, 2, 1. Oke. Apa tuh Kak Argia tuh? Kalau setahu aku back burner relationship itu dimana orang ini tuh dia tuh jadi apa ya? Jadi pilihan kedua gitu. Dia tuh nggak pernah jadi orang yang diprioritasin. Tapi kalau misalnya orang yang sebenarnya dicari nggak ada, larinya ke dia gitu. Jadi kayak jadi pelarian karena nggak dapetin orang yang sesungguhnya gitu, yang sesungguhnya dia dapetin gitu. Jadi dia selalu jadi second choice gitu. Oke, kira-kira benar nggak ya jawaban dari Kak Argia ini? Jadi, back burner relationship adalah sebuah istilah yang merujuk pada suatu hubungan di mana seseorang yang sudah memiliki hubungan serius dengan pasangannya malah membangun chemistry dengan orang lain sebagai bentuk backup apabila pasangan utamanya meninggalkan mereka. Idiot banget nggak sih? Ya kan? Nah, jadi sebenarnya benar nggak ya jawaban dari Kak Argia tadi? Jadi jawabannya sebenarnya sudah cukup tepat. Nah, kira-kira gimana nih? Kan tadi ada dari jawaban Kak Argia yang itu tuh second choice. Tapi di sini sebenarnya udah tepat sih. Dibenerin aja nggak nih guys? Benerin. Oke deh, untuk jawaban Kak Argia benar. Yeay. Nah, berarti ini putaran yang keempat. Oke, silakan untuk Kak Safa. Saya itu ke apa? Chris. Emang ya? Iya, Chris. Diulang kah? Oke, diulang aja karena tadi Riz udah. Chris. Mungkin bisa lebih semangat begitu puternya. Oh. Sugoi. Oke, dapat sugoi. Oh ya, sorry ya tadi ada kesalahan. Ini tuh putaran kelima ya guys ya. Oke, Nah, jadi untuk sugoi ini kira-kira apa ya istilah itu? 3, 2, 1. Oke, apa tuh Kak Safa tuh? Itu sugoi itu bahasa Jepang, artinya kayak keren gitu, wah hebat. Oke, keren, wah hebat gitu ya. Ya, jadi sugoi ini dipakai ketika melihat sesuatu yang terlihat keren. Wah, langsung bener sih jawabannya Kak Safa. Yeay. Oke, next kita ke putaran yang terakhir nih. Oke, diputar lagi. Oh, diputar lagi? Ya. Oh, putar lagi? Ya. Cheat. Oke, dapat cheat. Langsung aja ya. 3, 2, 1. Kak Safa excited banget nih dari tadi. Jadi apa itu Kak cheat? Cheat itu artinya bukan mencuri sih, cheating, kayak selingkuh. Bisa selingkuh, bisa curang kalau dalam konteks menyontek ya. Tapi kalau untuk konteks hubungan itu selingkuh, cheating. Oke, jadi cheat ya. Cheat ini menggunakan cara yang curang untuk lebih unggul dan memenangkan permainan. Ini kalau misal konteks permainan ya. Jadi untuk jawaban Kak Safa benar. Oke, nah karena sepertinya seri nih untuk poinnya, mungkin sekarang untuk menentukan siapa pemenangnya boleh diputar sekali lagi. Ini ke apa ya? Oke, dapat itu Igbol atau IGBOL. Apa sih itu sebenarnya? Ada yang tahu atau enggak nih? Oke, jadi 3, 2, 1. Oke, gimana nih Kak Argia nih? Igbol atau IGBOL itu I just burst out laughing, jadi dia ketawa. Atau ngakak gitulah ibaratnya. Bener banget itu. Yeay, untuk Kak Safa, maaf ya, sorry, untuk Kak Argia benar. Kayaknya karena excited banget nih ya, jadi sampai salah nyebut nama ya, maaf ya.
Nah, oke, cukup banyak juga ternyata istilah-istilah yang ada di dunia maya. Ditambah ada banyak interest yang berbeda dari diri kalian masing-masing. Tapi sayang banget nih, kita sudah berada di penghujung segmen dan keseruan kita berakhir di episode Slice of Life kali ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ya, aku akan mengumumkan poin pemenang di spinner kali ini. Jadi, pemenangnya adalah selamat untuk Kak Arga. Yeay! Dengan perolehan poin 4 untuk Kak Arga dan 3 untuk Kak Safa. Terima kasih telah bersedia datang dan berbagi cerita menarik kalian tentang kehidupan maya. Sampai jumpa di episode Slice of Life selanjutnya. Bye! Bye. Thank you. Sudut pandang baru yang membawa kita melintasi dunia maya membuat kita mengalami perubahan dalam cara berkomunikasi dan berinteraksi di dunia nyata. Meskipun penuh dengan fana, namun perasaan hingga pengetahuan yang ada di dalamnya sangat nyata dan membawa pengaruh tersendiri di kehidupan masing-masing. Hal tersebut menjadikan dunia maya sebagai alat yang kuat untuk membuat perubahan yang signifikan dalam kehidupan. Namun, seperti halnya alat yang kuat, dunia maya juga memerlukan tanggung jawab. Tanggung jawab tentang bagaimana kita bijak dalam menggunakannya.